Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga di pertemuan kali ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kebaikan serta kebahagiaan selalu, sehingga kita pada pertemuan kali ini bisa berjumpa kembali dan belajar bersama. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam kumpulan cerita pendek. Nah, cerita pendek itu apa sih? Yaitu cerita yang sering biasanya disebut cerpen, cerita pendek, yaitu cerita yang singkat seperti itu, tapi di dalamnya sangatlah menarik untuk diambil maknanya, diambil isinya, seperti itu. Unsur-unsur pembangun cerita pendek yaitu cerita pendek dibentuk oleh beberapa unsur. Adapun unsur pembangun yang terdapat langsung di dalam teks dinamakan unsur intrinsik, dan diantaranya yaitu yang pertama adanya tema. Apa sih itu tema? Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Tema dapat dirumuskan ketika telah melakukan apresiasi menyeluruh terhadap isi teks, dengan mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen tersebut. Nah, tema di sini yaitu gagasan utama sebuah cerpen yang ingin kita tuliskan, ingin kita buat cerita di dalamnya, seperti itu. Nah, yang kedua adanya amanat. Apa sih itu amanat? Yaitu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat di balik peristiwa yang membentuk isi cerita. Nah, maksud dari amanat di sini adalah pesan untuk para pembaca, seperti itu. Nah, biasanya amanat di sini tertulis secara tersirat, bersifat tersirat, jadi secara tidak langsung. Cerita yang di situ akan kita mampu dipahami, akan mampu kita ambil pesannya, yaitu melalui suatu amanat yang dituliskan oleh seorang penulis. Nah, selanjutnya adapun tokoh dan penokohan. Yaitu apa sih yang dimaksud dengan tokoh dan penokohan? Yaitu tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, lakon, yaitu yang diceritakan di dalam cerpen tersebut. Tokoh pun terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Adapun yang pertama yaitu tokoh utama dan yang kedua tokoh tambahan, seperti itu. Tokoh utama yaitu peran utama yang diceritakan di dalam cerpen tersebut. Sedangkan tokoh tambahan yaitu tokoh yang membantu terwujudnya, membantu tokoh utama dalam cerita tersebut semakin bisa berjalan dengan baik, pendukung, seperti itu. Nah, yang terakhir adanya alur. Alur merupakan rangkaian kronologi peristiwa yang terjadi dalam cerita pendek. Alur di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adanya alur maju, yang kedua adanya alur mundur, dan yang ketiga adanya alur campuran. Alur maju yaitu alur yang menceritakan dari awal kejadian hingga akhir kejadian, semua sesuai urutan. Seperti itu, dari perkenalan hingga konflik dan juga penyelesaian. Nah, kalau alur mundur biasanya itu akan menjelaskan sesuatu dari belakang bercerita hingga bertemunya ke awal cerita. Akan tetapi walaupun menggunakan alur mundur tidak akan mengurangi cerpen itu untuk sulit dipahamin, seperti itu. Nah, yang ketiga adanya alur campuran, yaitu alur yang terdiri atau tertulis dengan adanya alur maju dan juga alur mundur. Nah, di sini ada latar. Apa sih itu latar? Latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerpen pendek.
latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Nah, maksud dari latar di sini ketika di suatu cerpen diceritakan waktu siang, terik matahari telah sangat menyengat tubuh. Nah, kejadian itu mungkin bisa berada di lapangan. Jadi itu akan memperkuat dari kalimat yang tertulis seperti itu. Contoh lagi, Andi sedang mengantar ibunya ke pasar. Nah, saat itu juga Andi berada di pasar. Jadi apa yang diucapkan di cerpen, apa yang tertulis di cerpen, itu sangat mendukung dengan adanya lokasi yang terjadi gitu. Dan di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu penggunaannya bahasa berfungsi untuk menciptakan nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar tokoh. Bahasa dapat digunakan pengarang untuk menandai karakter seorang tokoh. Jadi dengan adanya gaya bahasa akan membantu kita untuk mengenali sifat atau karakter tokoh seperti itu. Jika mungkin tokoh itu memiliki sifat jahat, mungkin bisa dengan cara dia berbicara, mungkin agak sedikit kasar, agak sedikit mengangkat suara. Nah, ada logat-logat tersendiri mungkin dengan bergaya bahasa. Dan sebaliknya seperti itu. Adapun di sini struktur teks cerita pendek. Puncak konflik. Di sini ada anak-anak bisa melihat dari bagian struktur teks cerita pendek, yaitu dimulai dari adanya pengenalan cerita, pengungkapan peristiwanya seperti apa, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian menuju pada konflik yang ada, permasalahan yang ada pada cerpen tersebut, kemudian menuju ke puncak konflik permasalahan itu sendiri. Kemudian setelah itu adanya penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, lanjut. Di sini adanya pengenalan cerita. Yang pertama, pengenalan situasi atau orientation. Yaitu bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Dan yang kedua, adanya pengungkapan peristiwa atau complicated. Bagian ini menjelaskan peristiwa awal yang menimbulkan permasalahan, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokoh. Dan yang C, yaitu menuju pada adanya konflik atau rising action. Bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, di sini adanya puncak konflik yaitu turning points. Bagian ini disebut dengan klimaks. Bagian ini dapat ditentukan perubahan nasib oleh tokoh. Setelahnya yaitu puncak konflik atau turning point. Bagian ini disebut dengan klimaks, yaitu bagian ini dapat ditentukan perubahan nasib oleh tokoh. Misalnya, apakah kemudian dia berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Jadi klimaks di sini dapat ditentukan oleh perubahan nasib oleh tokoh gitu. Apakah tokoh tersebut kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya ataupun gagal. Jadi disebut dengan klimaks. Yang E di sini adanya penyelesaian ending atau coda. Bagian ini berisi penjelasan sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Nah, dari penyelesaian terkadang sebuah cerpen itu ada yang dijelaskan penyelesaiannya di situ, solusi di dalam cerpen tersebut. Tapi ada pun juga yang tidak diberi penjelasan.
supaya para pembaca itu menemukan jawabannya tersendiri, membiarkan jadi cerita itu tergantung gitu, menggantungkan. Jadi ketika kita membaca cerpen, terkadang kita menemukan titiknya belum selesai, akan tetapi ceritanya sudah selesai. Nah, itu yang disebut dengan cerita yang menggantung. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks cerpen. Jadi teks cerpen itu memiliki kaidah. Nah, yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, yaitu bermakna lama gitu, yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi gitu. Nah, yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, itu yang dinamakan dengan konjungsi kronologis. Nah, adapun yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, serta menghindar. Jadi kata-kata itu adalah kata-kata untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti bersihkanlah lantai itu. Secara tidak langsung di situ kita mampu memahami bahwa menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang, tokoh, atau pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, serta menyatakan dan menuturkan. Jadi secara tidak langsung kata-kata tersebut itu sebagai cara menceritakan tuturan seseorang itu, mengatakan bahwa, menyatakan, menyanyikan, seperti itu. Nah, yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan. Ada yang menginginkan, mendambakan, dan mengalami. Jadi dengan kalimat-kalimat tersebut, menggunakan kata kerja tersebut, yaitu menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Mungkin seperti contoh, saya merasakan galau, seperti itu. Jadi secara tidak langsung sesuatu itu menyatakan sesuatu yang dipikirkan oleh tokoh, yang dirasakan oleh tokoh. Nah, yang keenam, adapun banyak yang menggunakan model dialog yang ditandai dengan tanda petik ganda, seperti itu. Menggunakan kata-kata sifat, descriptive language, yaitu untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan juga suasana. Terkadang di dalam cerpen itu ketika kita mengatakan suatu kalimat, bakal ada tanda titik dua gitu, tanda di atas itu menggambarkan tokoh sedang mengatakan apa, atau tokoh sedang menggambarkan suasana apa. Nah, seperti itu. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan anak-anak sekalian dapat mampu memahaminya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan untuk belajar ke materi-materi selanjutnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.